Ini dia. Ini pertanyaan menarik. Silakan dijawab sekarang di chat. Anda itu mau menjadi agent atau menjadi pebisnis? Silakan dijawab. Yuk, kita lihat. Mau jadi agent atau pebisnis? Agent. Oke. Pebisnis. Pebisnis. Pebisnis dong, pebisnis. Ya, jawaban Anda sangat benar sekali. Anda itu adalah kita cetak untuk jadi pebisnis. Bedanya apa agent dengan pebisnis, coach? Kalau agent sekali ditolak langsung lemes. Ya, ingat ya, 2 kali ditolak langsung tepar. 3 kali ditolak langsung muntaber. Itu kalau agent. Tapi kalau pebisnis, semakin banyak dia belum diterima, semakin banyak dia belajar. Oh ya, yes, aku belajar dari sini. Oke, kalau orang yang ini begini caranya. Oke, aku dapat lagi ilmu. Aku lagi dapat ini. Dan ini akan dia mengembangkan bisnisnya di Prudential. Coba renungkan dulu. Silakan renungkan dulu. Saya berikan kesempatan 1 menit untuk merenung dulu. Teman-teman, apakah benar Anda mau menjadi pebisnis di Prudential atau menjadi agent saja? Renungkan dulu, yuk. Oke, sudah Anda renungkan? Jawabannya apa, teman-teman? Kalau misalnya Budi mengatakan, ya sebelumnya sih coach mau jadi agent, tapi hari ini entah kenapa ya, membara dalam hati saya mau jadi pebisnis. Jadi kalau namanya jadi pebisnis, teman-teman, dia itu kuat. Lina, dia itu kuat, Lina, kalau jadi pebisnis. Kuatnya apa, coach? Mau orang belum membeli pun, dia tetap akan optimis. Itu bedanya pebisnis dengan agent. Kalau agent, orang nggak beli sekali, langsung, waduh, susah banget sih prospek orang, ampun. Kenapa sih susahnya begini ya, ampun. Jadi selalu ngeluh. Itu ciri-ciri agent. Jadi coba cek. Kalau Anda tidak closing, sukanya ngeluh, berarti di otak Anda, di pikiran Anda masih agent, bukan pebisnis. Seorang pebisnis, kalau dia tidak closing, dia akan cari solusi. Kenapa tidak closing? Ada apa? Apa yang perlu saya tingkatkan? Oke, itulah namanya pebisnis. Tapi kalau agent, begitu tidak closing, langsung lemas. Ngelapor. Ngelapornya apa? Tidurnya nyak. Nanti bangun kalau sudah closing lagi. Nah, itu kalau dia tipe agent. Oke. Ini banyak sekali chattingan Anda nih. Saya berharap jawabannya pebisnis semua. Wih, keren ya. Mungkin hanya 1 orang kalau sampai hari ini saya lihat ya. Hanya 1 orang mengatakan agent. Selainnya semuanya pebisnis. Keren. Karena kalau Anda pebisnis, Anda nggak akan takut dengan yang namanya penolakan. Anda nggak takut dengan penundaan. Anda nggak takut dengan namanya tantangan. Kenapa? Karena pebisnis adalah orang yang sadar ada tantangan untuk mencapai sesuatu yang menarik. Apa yang menarik? Mungkin Star Club, Double Star Club, mungkin membawa orang tua Anda ke naik haji ya, atau ke Mekah, atau mungkin membawa orang tua Anda ke Israel bagi Nasrani, atau yang Buddha Hindu, atau apapun itu. Dia tahu tujuannya sangat jelas, sehingga dia tidak pengaruh dengan yang namanya penolakan, atau artinya adalah yang belum maksimal untuk dibantu. Ya, oke. Inilah mulai sekarang tanamkan dalam pikiran Anda. Coach, saya sudah tanamkan pebisnis, coach. Tapi kok masih gampang baper ya, coach? Kalau gampang baper, coba Anda cek lagi. Benarkah pebisnis atau masih agent menuju pebisnis? Bayangin kalau pebisnis baper, nggak buka pekerjaannya, nggak buka tokonya, ya, nggak buka bisnisnya, apa yang akan terjadi? Orang yang tidak prospek, orang yang prospeknya suka-suka, itu adalah tipe agent. Kalau dia tipe pebisnis, dia tahu walaupun hari ini dia bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai apapun di luar sana, karena dia tahu suatu saat dia akan jalankan bisnis ini dan bisa diwariskan, maka dia akan terus meningkatkan jumlah aktivitas. Tapi kalau seorang agent, dia hanya mencari komisi. Komisi ada, semangat. Closing belum ada, tidur nyenyak lagi. Nanti sudah ada closing, semangat lagi. Ini mulai nih, ada yang senggol-senggol kiri kanan ya, kalau seandainya di ruang training ya. Makanya aku udah bilang lu jangan suka baper, ya kan? Wah. Ya.
Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Keren banget, keren banget. Thank you. Thank you. Oke. Ya, betul banget Coach. Awalnya memang jadi agent, sekarang terbuka jadi pebisnis. Thank you buat jawaban Anda. Jadi kalau Anda jadi pebisnis, orang belum beli misalnya apa yang Anda tawarkan, tenang aja. Masih banyak yang lain yang membutuhkannya. Yang penting, ingat, jangan pernah Anda baper. Baper itu merugikan Anda sendiri, bukan merugikan orang lain. Merugikan orang lain adalah dampak karena Anda baper. Tapi kalau dapat baper itu pertama kali merugikan Anda sendiri. Merugikan bisnis Anda sendiri. Ya, kita lihat chattingannya nih, menarik nih. Banyak langsung chattingan nih. Waduh Coach, wah sayang kok bapernya kok masih banyak ya Coach ya. Wih, yang namanya pebisnis mental baja. Ya, saya setuju dengan Anda. Benar-benar Coach, saya sering baper. Ini nih. Sabar yang bertanya ya, ada 6 orang yang mau bertanya, sabar. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Oke, yang paling menarik begini teman-teman. Bagaimana Coach caranya biar jangan baper? Yang pertama adalah tolong luruskan dulu tujuan Anda. Anda bukan dibantu oleh orang itu yang Anda prospek, tapi Anda yang membantu mereka. Ini harus diluruskan dulu. Kalau saya prospeknya adalah Aima, misalnya ya, adalah untuk supaya dia closing, maka kalau dia tidak closing, saya pasti baper. Setuju atau setuju? Tapi kalau saya mengedukasi Ima supaya dia paham tentang asuransi, dan tujuan saya adalah mengedukasi, bukan mau closing ya. Closing itu adalah bonusnya. Maka kalau dia tidak beli, saya tetap bisa tegar. Kenapa? Karena saya tahu saya sudah berhasil mengedukasinya. Tinggal waktu saja yang berbeda, yang membuat dia closingnya besok atau lusa atau minggu depan. Coach, gimana kalau saya prospek hari ini, closingannya tahun depan? Belum tentu teman-teman, itu jarang terjadi. Rata-rata kalau Anda prospek, kalau memang Anda yakinin dan Anda memang niatnya tulus bantu dia, rata-rata mungkin paling lama sekitar 1 bulan udah goal paling lama. Kecuali, ada kecualinya ya, kecuali kalau memang dia sama sekali tidak punya dana, yang sama sekali dia tidak punya keuangan untuk membeli polis, ya mungkin itu ceritanya beda. Tapi kalau dia memang punya duit pasti, kenapa? Banyak kan kita itu adalah di follow up pertama, follow up kedua berhenti. Bahkan yang lebih sering apa? Tidak sampai follow up kedua. Saya datang misalnya ke rumah siapa? Kita lihat salah satu dari peserta kita ya. Ini misalnya aja ya. Misalnya saya datang ke rumah Donis. Terus, waktu saya datang ke rumah Donis, ternyata teman-teman, niat saya begini ya. Kayaknya kalau Donis beli ini, saya langsung dapat api sekian nih. Niat saya udah begitu tuh dari rumah. Pertanyaannya, salahkah begitu Tuti? Tentunya tidak. Saya setuju dengan Anda, tidak salah. Tapi tolong diniatkan bukan closingannya, tapi yang diniatkan, hari ini gue bantu Donis. Dengan izin Tuhan, hatinya terbuka, aku bisa closing dia. Dan kalau misalnya belum hatinya terbuka, berarti minimal aku sudah bantu dia menyadarkan perjuangan keluarga. Anda berangkat dengan niat tulus. Artinya mau closing, nggak closing urusan kedua. Yang penting saya sudah mengedukasi Donis. Ini akan berbeda ceritanya dibandingkan dengan Anda sudah ngitungin dari rumah dulu. Closingannya sekian. Nanti dapat api sekian. Wah. Aduh Coach, salah nggak begini? Bukan salah. Bukan juga benar. Tapi gimana Coach? Artinya Anda niatnya sudah tanda kutip tidak terlalu tulus. Niatnya karena closing maka ke rumah Donis. Bukan niatnya membantu Donis supaya mengerti asuransi. Itu beda teman-teman. Coach, niat saya selama ini membantu, tapi nggak closing-closing. Nanti kita lihat alasannya kenapa kalau begitu. Ya, oke. Ini teman-teman kita lihat. Oke, kita lihat ya. Ini teman-teman, sudahkah pondasi Anda kuat? Maksudnya apa Coach? Yang namanya kita bangun rumah teman-teman selalu yang namanya ada pondasi. Semakin kuat pondasinya, biasanya rumahnya teman-teman akan bisa ditingkatkan lebih tinggi dan kalau menariknya adalah apa? Lebih banyak bisa untuk menambah terus rezeki gitu kurang lebih kalau dia pondasinya kuat. Tapi kalau pondasi nggak kuat, seperti tadi ya, pondasinya apa? Supaya dapat api, supaya target tercapai. Itu salah satu contoh pondasi yang kurang kuat. Tapi kalau pondasi Anda adalah saya mau mengedukasi Rina, saya mau membantu menjelaskan perencanaan keuangan ke Rina, itu berbeda teman-teman. Itu berbeda banget. Ya, oke kita lihat. Ini dia.
Silakan sekarang tuliskan di kertas Anda ya. Silakan sekarang tuliskan di kertas Anda atau di bukan di ini ya, bukan di Zoom ini, tapi di kertas Anda. Yang mana sih yang memotivasi Anda di Prudential? Silakan lihat. Uang kah? Waktu fleksibel kah? Jalan-jalan gratis ke luar negeri kah? Penghargaan kah? Jenjang karir yang jelas kah? Mau diwariskan kah? Pengembangan diri kah? Atau apa teman-teman? Silakan yuk. Tuliskan dulu di dalam kertas Anda. Yang mana yang memotivasi Anda sehingga Anda join di Prudential? Coach, harus pilih berapa? Saya mintanya dikit doang kok teman-teman. Cuma 5 doang kok. Tapi untuk menghemat waktu ya, sementara 3 aja. Silakan yuk. Mana yang memotivasi Anda? Sudah? Sudah Anda berikan jawabannya? Oke, kalau sudah Anda berikan jawabannya, sekarang kita buka dulu ya. Untuk yang namanya sesi tanya jawab. Tapi untuk sementara kita tidak buka langsung 6 orang ya. Tadi ada 6 orang, kita buka dulu 2 dulu sementara. Yang ada kaitannya dengan materi ya teman-teman ya. Biar nanti kita bisa menghemat waktu. Oke. Oke, yuk teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Ini banyak sekali ya. Sahabat saya, Pak Dokter, apakah bisa dibantu dulu teman kita yang bertanya? Bisa Coach. Bisa ya, Coach. Silakan. Dua saja ya Pak Dokter ya. Karena materi kita masih ada sedikit lagi. 2 saja dulu. Yang mana kira-kira? Ayo, silakan teman-teman 2 saja dulu. Nanti Pak Dokter akan membukakan. Silakan chat yang ingin bertanya. Masih asik menjawab nih Coach. Oh iya betul. Ini saya juga melihat nih, asik banget menjawab nih. Oh ini dia. Bagaimana untuk, cepat banget nih, saya membacanya juga luar biasa. Arif, boleh dibantu Arif, Pak Dokter? Ya Pak Arif, saya buka Pak Arif. Silakan Arif. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Coach. Terima kasih kembali Rif. Silakan Semangat Rif. Pagi Rif. Silakan Rif. Oke Coach, Arif pengen bertanya nih Coach. Siap, silakan. Kan kita tadi sudah membahas kan tujuan pelatihan, kemudian memberi dasar-dasar kita supaya kita tuh bisa lebih maju dan bisa untuk closing besar ya Coach. Betul. Nah, yang pengen Arif tanyakan, gimana sih Coach cara mendisiplinkan diri terhadap waktu Coach? Karena begini kan Coach, beda tempat pasti beda juga untuk prospeknya ya Coach ya. Setuju. Kalau di Pekanbaru itu kan ibaratnya di sini nggak semacet di Jakarta ya Coach. Betul. Nah kalau Arif lihat sih orang-orang di Jakarta sana prospek mengejar waktu ya Coach. Jadi saling berburu waktu gitu kan. Nah, Arif sih pengen seperti itu Coach. Cuman gimana ya cara memotivasi diri sendiri supaya aku ini disiplin terhadap waktu supaya aku bisa itu prospeknya lebih banyak lagi karena di sini macet juga tidak ada ya kan Coach di Pekanbaru. Di Pekanbaru gitu. Ya. Jadi pengennya gimana sih caranya mendisiplinkan diri, membiasakan diri menjadikan diri itu supaya disiplin itu menjadi habit gitu Coach gitu loh. Siap, terima kasih Arif. Yang bertanya mohon jangan tutup dulu ya Pak Dokter ya, biar saya gampang menjawabnya ke Arif. Arif, yang pertama gini, biasanya kita berbicara dulu aktivitas ya, biasanya Anda prospek itu 1 hari berapa orang? Nah untuk kondisi saat ini kan Coach, Arif tuh didampingi dengan leader. Yes. Kita prospek by WA atau by telepon gitu kan. Kita kumpul di kantor gitu kan, jadi kita nggak bisa keluar kan Coach gitu. Betul. Kan karena pandemi ini, jadi yang kita cari janji temu dulu,
itu ada kemarin kan sebelum pandemi kita ada prospek-prospek, kemudian data kan kita masih simpan kan coach. Nah jadi itu kita ulang-ulang, kemudian ada sebagian yang bisa kita buat janji temu kita akan temui. Siap. Kemudian yang nggak bisa ya kita say hello aja lah gitu coach. Jadi kalau untuk saat ini kita bisa sampai 5 atau 6 coach seperti itu. Siap. Pertanyaan saya, biasanya Anda itu di mana tantangan Anda dalam membagi waktu? Apakah Anda suka menundanya atau memang Anda sama sekali tidak bisa bagi waktunya? Kebanyakan menunda, coach. Jadi itu dia. Kalau menunda sekarang dengarkan ya kalimat saya ya. Arif, apa untungnya kalau Anda menunda? Nah itu dia, coach. Sebenarnya untungnya nggak ada. Jadi penyesalan gitu, coach. Pertanyaannya apa ruginya? Ruginya satu, kita kadang-kadang kalau menunda itu kan kita nggak tahu nih ke depannya kalau misalnya ada closingan itu terlewatkan gitu loh coach. Betul. Terlewatkan closingan, apalagi? Kemudian waktu-waktu yang berharga misalnya ada rezeki di depan kita juga nggak tahu, nah juga terlewatkan begitu coach. Betul. Hanya apalagi ruginya? Hal yang sia-sia gitu loh coach. Betul. Yang lain apa ruginya? Ruginya pasti ilmu lah coach. Kadang-kadang kan suka terlambat gitu kan coach. Betul. Pertanyaan saya adalah, Anda tahukah ciri-cirinya waktu Anda mulai merasa malas? Tahu banget coach. Yes. Jadi kadang-kadang itu Arif selalu bantah gitu kan. Tapi kok masih cara bantahnya bagaimana, Arif? Kasih tahu dulu kepada kita. Gimana cara Anda membantahnya? Cara bantahnya, iya aku nih kok malas banget ya gitu kan. Kalimatnya dulu, Rif, kalimatnya dulu. Jangan pernah bilang, kok aku malas banget. Nah ini kalimatnya nih yang merangsang otak Anda jadi malas. Tapi yang Anda lakukan apa? Kok rajin banget aku ya, tapi sambil melompat langsung gitu. Coba dipraktekin. Gitu ya, sebentar ya, coach. Coba ya, praktekin ya. Berarti kata-katanya gimana, coach? Kok rajin banget aku ya, langsung sambil melompat. Jangan bilang, kok malas banget aku ya. Ini kalimatnya nih yang dirancang ke otak Anda malas. Bener-bener coach, ya. Saya udah buktikan. Karena saya bayangin ya, Rip, saya menulis buku nasional bestseller dan ini buku kedua juga sedang mau launching. Itu butuh banget perjuangan. Karena bagi saya pun tantangan malas itu luar biasa gitu loh. Jadi kalau malas itu kita bilang, aduh malas banget gua ya, makin malas. Rajin banget gua ya. Rajin banget gua ya, tapi sambil Anda melompat dari tempat, dari duduk jadi berdiri. Dari berdiri jadi lompat. Bisa diperhatikan dulu ya, Anda lagi duduk? Iya, coach. Siap ya? Dalam hitungan ketiga ya? Langsung nanti Anda bilang, rajin banget aku ya, langsung lompat ya. Kalau memang bisa lompat. Siap? Oke, coach. Oke. 1, 2, go! Kok rajin banget aku ya? Yes, itu. Waduh. Maka auranya... Jadi hot, coach. Betul, maka auranya jadi naik. Tapi kalau dia bilang, kok malas banget. Kok malas banget aku ya? Aduh, kenapa ya? Kok badanku pegal-pegal semua ya? Itu sama, negatif semua. Kalau pegal-pegal badannya bilang begini, kok lebih seger banget aku ya? Kenapa ya kok seger banget badanku ya? Nanti dia akan dilawan sama pikiran, kamu bukan seger, badanmu lagi lemas. Baru dibilang lagi, dilawan lagi. Memang benar, tapi yang kurasakan seger gitu. Nanti beneran seger, buktikan aja. Itu buktikan aja tuh. Ini kita nggak tatap muka ya, ini hanya by Zoom. Rasakan aja bedanya. Iya benar coach. Jadi terasa hot, jadi energi itu langsung berasa gitu ya coach. Daripada gini bilang ya, malas banget gua ya, tapi lompat juga nggak bisa, Rip. Jadi jangan gunakan kalimat negatif kalau mau membangkitkan semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, Rip, tolong dicatat di kalender. Misalnya ya, Anda buat dulu kesepakatan. Contoh yang paling gampang, misalnya gini ya. Anda bangun pagi jam berapa? Bangun pagi jam 5:30 coach. 5:30, sudah bagus berarti ya, sudah bagus. Oke. Iya. Kalau Anda tidur jam berapa? Tidur kadang kan sambil tiduran itu buat proposal kan coach, gitu kan. Rata-rata jam berapa? Jadi paling lama jam 12, rata-ratanya sekitar jam 11 coach. Oke, pertanyaan saya, berapa hari Anda buka medsos atau main game? Berapa jam? Berapa jam? Main game enggak pernah coach, karena enggak hobi main game. Medsos itu bisa sampai 1 jam. Ini Rip, ketahuan kan? Karena penyakitnya pasti 2 itu doang. Kalau nggak game pasti medsos.
Medsos itu termasuk yang kalau cewek kita ya namanya drama Korea lah, itu kan termasuk medsos juga. Dan medsos itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Padahal kan coach gini coach, Arif sih pengen tahun ini bisa capai ke Korea gitu kan coach. Amin. Makanya suka nonton drakor nih coach. Jadinya kebiasaan gitu kan. Hati-hati. Nonton drakor bukan salah, tapi jangan sampai gara-gara nonton drakor waktunya tertunda. Thank you Arif. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi itu. Oke, thank you coach. Semangat ya Arif. Semangat pagi coach. Pasti dapat Koreanya, bahkan lebih dari Korea dapat. Oke? Amin. Thank you coach. Oke, thank you. Pak Dokter, coach, boleh satu lagi mungkin dibantu supaya kita lanjut sedikit lagi materinya? Coach kayaknya lanjut dulu Coach. Ini lanjut kita sudah banyak sekali sama Pak Arif. Mungkin nanti ada lagi sesi. Siap. Silakan Coach. Oke. Ya, jadi teman-teman yang paling menariknya adalah ini dia teman-teman. Kalau kita berbicara tentang konsep ini, banyak orang langsung bilang, aduh coach, kalau teori begitu saya sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda percaya kepada diri Anda? Silakan jawab di chattingan ya. Saya percaya sepenuhnya kepada diri saya bahwa saya berprestasi. Kalau Anda berani, silakan chat begitu. Kita lihat, Anda berani kah? Yang izin bertanya sabar dulu ya teman-teman ya. Karena ini adalah training yang kita gunakan untuk pengenalan. Jadi kita siapkan dulu materi sebentar lagi. Ya, yes. Anda percaya pada diri Anda? Hanya satu orang yang berani menjawabnya saya percaya. Yang lainnya bagaimana? Apakah Anda percaya kepada kemampuan Anda? Ini yang berikutnya teman-teman. Apakah Anda percaya pada perusahaan Anda, yaitu Prudential? Kalau Anda meragukan Prudential, gimana Anda mau mempengaruhi orang untuk membeli polis Prudential? Ini yang perlu Anda renungkan dulu nih teman-teman. Ya? Oke. Yang berikutnya adalah, apakah Anda percaya kepada produk? Buktinya percaya pada produk apa, Coach? Anda juga sudah beli. Jangan sampai Anda menawarkan ke orang, Anda belum beli produknya. Aduh, Coach, produk Prudential banyak banget, berarti saya beli semuanya. Ya, enggak semua, teman-teman. Tapi intinya adalah, yang mana yang paling Anda percaya, yang mana paling Anda yakin, ya itulah yang harus Anda beli dulu, supaya Anda bisa cerita kepada yang lain. Yang berikutnya adalah, apakah Anda percaya kepada nasabah? Dan yang terakhir adalah, apakah Anda percaya pada leader Anda? Nah, silakan nih direnungkan dulu. Kalau Anda tidak percaya kepada diri Anda, biasanya pengaruhnya adalah karena punya pengalaman yang kurang baik tentang masa lalu Anda. Ini di sini nih. Mungkin dulu Anda rajin prospek, tapi tidak ada hasilnya, lama-lama tidak ada yang bantu, dan kemudian Anda menyerah. Ini yang harus disadari mulai hari ini nih. Bahwa Anda itu adalah dilahirkan menjadi orang yang berprestasi di Prudential, hanya momennya aja yang belum Anda ambil. Ya, jadi hal yang di depan ini silakan direnungkan dulu teman-teman. Benarkah Anda percaya kepada leader Anda? Buktinya apa? Leader Anda menyatakan A, menyatakan B, menyatakan C, Anda lakukan atau Anda larang? Anda lakukan atau Anda abaikan? Ini yang paling menarik teman-teman. Oke, saya lemes karena nasabah labs. Nasabah labs itu adalah bukan dunia kiamat ya. Nasabah labs itu masih bisa dipulihkan. Yang penting kita bangun hubungan. Jangan kita menganggap nasabah labs dunia kiamat. Saya percaya pada leader saya, Coach. Pertanyaannya, apakah Anda mendengarkan apa yang disampaikan leader Anda? Atau Anda menganalisa dulu? Ya, kenapa Coach? Karena kalau teman-teman di sini belum lulus, biasanya PD Anda nggak tinggi. Ya, walaupun Coach Samsal tidak minta jawabannya, tapi tolong bagi Anda yang mau PD-nya meningkat, tolong tulis kenapa Anda mesti percaya sama perusahaan. Minimal adalah 5 alasan, teman-teman. Minimal 5 alasan ya. Anda percaya kepada diri Anda kenapa? 5 alasan. Percaya pada perusahaan kenapa? 5 alasan. Percaya kepada produk kenapa? 5 alasan. Percaya kepada nasabah kenapa? 5 alasan. Dan percaya kepada leader kenapa? 5 alasan. Kalau Anda sudah buat ini, maka yang Anda lakukan adalah tolong tempelkan 5 alasan ini di dekat yang paling gampang Anda lihat. Bisa di dekat tempat tidur, bisa dekat kaca. Jadi setiap kali Anda baca itu akan memberikan kepercayaan diri kepada Anda terhadap Prudential, terhadap perusahaan, terhadap produknya, terhadap nasabah, dan leader, dan juga terhadap diri Anda.
Banyak kan orang selalu berkata begini, Coach, aku nggak percaya diri. Iya, kalau Anda nggak percaya diri, ya ini resepnya. Kalau Anda tahu minimal 5 alasan kenapa Anda join di Prudential, 5 alasan kenapa Anda jual produk PPH Plus misalnya, atau 5 alasan kenapa Anda jual produk produk Prucinta misalnya, 5 alasan kenapa Anda layak sukses di Prudential. Wah, itu keren banget teman-teman. Nggak ada yang bisa mengalahkan percaya diri Anda. Siap? Apakah Anda mau mengerjakan tugas ini? Kalau memang mau, katakan saya bersedia coach mengerjakan tugasnya. Silakan, chatting dulu ya. Saya bersedia coach mengerjakan tugasnya. Nggak usah dikerjakan sekarang ya, waktu kita habis nanti. Pokoknya saya percaya Anda pasti komitmen ya. Oke, bersedia, thank you. Bersedia, thank you. Ini yang harus Anda pahami dulu teman-teman. Jadi kalau Anda mau percaya diri, rumusnya adalah naikkan belief Anda terhadap kelima hal ini dengan mencari alasan 5 kenapa Anda seperti ini percaya ke diri. Kenapa orang itu suka terpengaruh dengan produk-produk di luar sana, dengan asuransi tempat lain atau dengan pekerja tempat lain. Karena why-nya di Prudential nggak kuat. Bisnis lain selain Prudential, coba tanya, why Prudential Anda kuat atau tidak? Kenapa Anda jual PPH Plus? Kuat nggak alasannya? Kenapa Anda jual untuk yang namanya Prucinta? Kenapa Anda jualnya PCB 88 atau yang lainnya? Banyak agen baru kurang percaya diri. Karena apa? Karena dia mau menguasai semuanya produk dalam satu kali kesempatan. Ini dia. Cara percaya diri yang paling gampang adalah pilih satu produk yang paling Anda yakin gampang menjualnya dulu. Itu khususnya bagi agen baru yang join di acara kita ini. Atau agen yang belum pernah pecah telur dari Januari sampai dengan bulan Juni awal ini. Pilih satu produk, jangan terpengaruh dengan apa kata orang, jangan terpengaruh dengan apa kata tetangga sebelah. Pokoknya yakinkan diri Anda. Kalau Anda terlalu pede untuk PPH Plus, silakan jual PPH Plus. Kalau Anda terlalu pede untuk Prucinta, silakan jual Prucinta. Tapi satu produk dulu yang Anda fokusin. Kenapa difokusin coach? Karena ini ada namanya adalah pengetahuan teman-teman. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang produk itu, maka percaya diri kita akan turun. Nggak boleh kita kayak tanda kutip menjual sesuatu tapi nggak tahu bagaimana ceritanya gitu. Coach, bagi kita yang sudah lama bagaimana coach? Bagi Anda yang lama, lihat kekuatan Anda di mana. Kalau kekuatan Anda menjualnya adalah proteksi, juallah proteksi. Jangan Anda jadi merasa nggak enak gitu loh. Ya, saya nggak ada memberikan manfaat yang lain coach. Yang saya berikan cuma manfaat warisan. Kalau memang itu kekuatan Anda, jual itu. Bagi Anda yang menjual manfaat pendidikan misalnya, kalau itu kekuatan Anda, jual itu. Artinya jangan Anda terpengaruh dengan apapun kata orang kalau memang itu tidak menjadi diri Anda. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat diri Anda jadi kurang percaya diri. Contohnya ya, ada produk X, Anda nggak percaya diri nih, tapi Anda paksakan untuk menjual. Maka yang pertama adalah Anda perlu pelajari. Betul ya? Waktu Anda pelajari, belum tentu langsung Anda mengerti. Sehingga akibatnya apa? Waktu Anda habis untuk belajar. Sehingga apa? Percaya diri Anda turun. Coba kalau produk yang Anda kuasai, semakin Anda kuasai produk tersebut, semakin Anda paham produk tersebut, maka gampang orang terpengaruh. Sampai di sini cukup jelas teman-teman? Kalau jelas, boleh berikan jempol Anda kepada kita biar kita paham apakah Anda jelas atau bagaimana, silakan. Nanti kalau ada kesempatan, waktu kita akan berikan sesi tanya jawab ya, tapi nanti ya, saya sampaikan dulu materi sampai selesai sedikit lagi. Oke. Jadi sekali lagi adalah penyebabnya apa coach? Penyebabnya adalah karena Anda mau menjual semuanya produk di Prudential. Makanya itu yang mengakibatkan waktu Anda habis. Fokus saja ke satu. Kalau Anda memang fokusnya PPH Plus, fokus saja PPH Plus. Coach, kalau saya PPH Plus, bolehkah saya jualan Prucinta? Ya boleh teman-teman. Tapi fokusnya ya PPH Plus. Kalau Anda fokusnya adalah warisan, Anda produk syariah itu ya, produk syariah untuk dana untuk disumbangkan itu. Ya udah silakan itu aja Anda fokusin. Ya. Ini yang paling menarik teman-teman. Silakan direnungkan dulu. Kalau sudah, sekarang silakan tulis di kertas Anda ya. Kalau sudah tahu ini nanti Anda akan kerjakan di rumah. Nggak mungkin Anda kerjakan sekarang ya karena waktu kita sangat terbatas sekali. Tapi minimal kita sudah kasih tahu caranya. Sekarang tolong tuliskan dulu. Dalam 3 bulan ke depan sejak hari ini Anda mau dapat apa dari Prudential?
Saya berikan waktu ya, kurang lebih sekitar 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Selama 3 bulan ke depan, Anda mau dapat apa dari Prudential? Aduh coach, 3 bulan ke depan saya sudah AAD. Iya kan? Keren. 3 bulan ke depan coach, saya sudah AD. Bagi Anda mungkin yang hari ini ikut acara kita masih AD ya. 3 bulan ke depan coach, saya dapat uang 3 juta. Saya dapat uang 5 juta dari Prudential. Anda harus mulai percaya diri, walaupun belum ada hasilnya. Inilah yang membuat Anda, nanti kalau misalnya Anda mengatakan, contohnya ya, yang paling gampang dulu ya, 3 bulan ke depan coach, saya sudah mengantongin API 100 juta, misalnya ya, ini ya, 3 bulan ke depan 100 juta. Maka pertanyaannya pakai yang tadi, mengapa mesti 100 juta API? Ya, kenapa mesti 100 juta API? Apa alasannya? Anda tulis tuh. 3 bulan ke depan saya mau mencicil untuk beli mobil. Oke, kenapa mesti Anda mencicil beli mobil? Apa alasannya? Karena alasan inilah yang membuat Anda bertahan sekalipun ada tantangan, teman-teman. Tapi kalau Anda bilang ya kalau nggak dapat 100 juta nggak apa-apa coach, 80 pun boleh. Ya kalau nggak dapat 80 ya 30 pun boleh. Ini Anda nggak punya alasan nih. Ini hanya ibaratnya hanya sekedar keinginan, bukan sebuah yang Anda harapkan. Hanya keinginan tanda kutip yang sekedar, oke lah dapat, nggak apa-apa. Yang penting saya berusaha. Ya, oke sedikit lagi ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini tugasnya teman-teman ya. Why and step 3 ya. Jadi Anda temukan why-nya dulu di antara semuanya ini. Baru tentukan langkah Anda 3 bulan ke depan mau dapat apa dari Prudential. Setelah Anda dapat langkah apa dari Prudential, balikin pertanyaan why-nya. Kenapa mau saya dapat itu? Temukan minimal 5 alasannya lagi. Saya mau dapat ini karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Ini akan memberikan kepada Anda semangat yang luar biasa dasar. Ya, oke. Baru yang terakhir, kenapa mesti follow up? Kenapa banyak agent-agent itu adalah malas follow up? Karena nggak tahu cara ngomongnya coach. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda selalu bilang nggak tahu cara ngomongnya, pernahkah Anda coba gitu loh? Saya kalau follow up bingung coach mau ngomong apa? Ya ngomong aja seperti biasa. Misalnya saya follow up misalnya namanya misalnya adalah Nita. Nita sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, ya kan? Sudah menjelaskan manfaat ini. Aku mau nanya nih, gimana Nita? Sudah setuju ya dengan manfaatnya? Langsung to the point, nggak pakai basa-basi lagi. Kenapa? Karena waktu orang jalan terus. Jangan sampai Anda udah follow up pun masih aja ngawur ngidul ngobrol segala macam. Nggak jadi juga akan closing cepat tepat. Dia bilang apa? Oh saya belum setuju. Tinggal tanya, boleh saya tahu alasannya kenapa belum setuju? Oh ya karena uangnya belum ada. Kalau begitu uang yang ada berapa yang Anda punya? Kejar terus. Yang saya punya cuma 700.000. Oke, kalau begitu bagaimana kalau 700.000 kita buatkan dulu perlindungan. Nanti kalau Novi misalnya sudah dapat rezeki lebih, kita naikkan perlindungannya. Ini enggak. Begitu nasabah mengatakan belum punya duitnya. Oh iya, saya ngerti ya. Saya ngerti. Ya langsung Anda pulang, nggak jadi closing deh. Tanya dia. Kalau Anda belum punya duit, nggak punya 500.000 pun coach, langsung tawarkan. Bagaimana kalau Anda kita kasih gratis? Bisa gratis ya coach? Bisa. Anggaplah dia tidak coach ya, anggaplah nama saya misalnya Amsal ya. Bisa gratis ya Amsal? Bisa. Caranya apa? Caranya kamu cukup jadi agent di tempat kami. Nanti dari kamu memprospek orang seperti saya ini memprospek kamu dapat komisi, kamu bisa bayarin untuk komisi kamu. Kasih tahu aja solusinya semua, kalau dia memang butuh solusi. Ini kadang-kadang kita begitu ya, oh saya nggak punya duit, oh gitu ya, kan ini kan manfaatnya bagus ya, kamu harus beli loh. Nggak bisa, karena dia udah bilang nggak punya duit. Kalau dia bilang nggak punya duit, tanya, nggak yang dia punya duit itu berapa? Kalau Anda tanya kepada saya nggak punya duit, mungkin saya nggak punya duit adalah 1 miliar. Tapi saya tetap akan mengatakan kepada Anda, saya tidak punya duit. Atau saya tidak punya uang. Ini harus Anda pahami ya. Jadi alasan dari nasabah jangan membuat Anda menjadi kecewa atau membuat putus asa. Coba cari tahu dulu kenapa dia bilang ngata seperti itu. Ya, makanya perlu follow up. Kenapa perlu follow up? Tadi jawabannya sudah Coach Samsul sampaikan ya. Proses setiap orang untuk closing adalah berbeda-beda. Karena proses setiap orang adalah berbeda-beda, maka perlu dilakukan follow up. Follow up itu maksimal adalah 5 kali. Kalau 5 kali Anda follow up dia tidak closing, next artinya nanti lagi Anda jumpai 1 bulan ke depan.
Coach, cara follow up bagaimana? Follow up-nya adalah jaraknya kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari. Contohnya sekarang saya ketemu misalnya dengan Lita. 3 hari lagi saya coba lagi telepon dia. Itu namanya follow up. Kalau dia tidak oke, 4 hari lagi saya telepon lagi dia. Gak apa-apa, hitungin aja sampai 5 kali. Gak mungkin gak beli. Coach, itu maksa orang dong. Itu bukan maksa teman-teman. Itu namanya gini loh. Kalau namanya mengeluarkan duit, mau mengeluarkan duit 10.000 dengan 100.000, dengan 1.000, dengan 1 juta, itu sama-sama berat loh. Artinya, kalau Anda nggak mengejar nasabah itu untuk closing, maka dia akan menghindar. Oke? Sampai di sini cukup jelas yang saya sampaikan? Kalau jelas, boleh berikan jempol Anda dulu dong, teman-teman, biar kita paham. Silakan berikan jempol Anda. Thank you ya buat jempolnya. Thank you, berarti Anda sudah mulai paham nih bahwa Anda harus mengejar terus nasabah, tapi bukan memaksa nasabah. Mengejar terus. Aduh, saya bisanya bulan depan. Oke, kalau memang bulan depan, Ani, boleh saya tahu apakah minggu pertama atau minggu kedua? Begitu. Jangan begini ya, saya nanti beli deh minggu depan. Oke, makasih ya, aku pulang dulu. Saya beli nanti bulan depan. Oke, aku pulang dulu. Nggak closing teman-teman. Kalau dibilang minggu depan, tanya minggu depannya hari apa? Hari Rabu kah, hari Kamis kah, hari Jumat kah? Dan kalau dia sudah mengasih tahu harinya, Anda keluarkan langsung adalah buku catatan Anda. Dan langsung catat di depan dia. Oke, berarti nanti aku akan datang lagi ya, hari Rabu jam segini. Maka dia akan menganggap dia sudah closing dengan Anda. Jadi waktu Anda follow up, Anda tinggal menerima duitnya. Ini enggak, begitu orang tidak closing ya, oh aku nunggu suami dulu, oh iya, permisi dulu ya Bu. Jangan permisi, tanya dia, boleh saya tahu suaminya kapan ya? Bisa kita jumpai bersama. Oh suamiku itu anti asuransi, dia nggak suka asuransi. Oke, bolehkah izin saya menjelaskan kepada suami Anda, mana tahu dia tertarik? Tetap dikejar sampai dia mengatakan yes. Silakan, berikan statement Anda di dalam chat ya. Saya berani mendorong nasabah sampai closing. Silakan, yuk mulai. Saya berani mendorong nasabah sampai closing. Silakan. Yes, sudah mulai nih. Yeah. Keren. Silakan, yuk. Saya berani. Silakan di chat di dalam ini. Saya berani. Woi, kadang kalau masih sungkan nanti kita balas ya. Oke, saya berani. Saya berani. Harus diyakini diri Anda. Saya berani sampai nasabah closing. Saya berani mendorong nasabah sampai closing. Nah itu tuh. Wih, keren. Wih, udah mulai banyak nih. Mantap. Ini yang harus Anda punya, daya keberanian ini. Jadi jangan kalau nasabah mengatakan, saya nggak tertarik sama asuransi. Oh gitu ya, tanya dia, apanya yang Anda tidak tertarik? Bolehkah cerita kepada saya? Maka dia akan cerita. Waktu dia cerita, rasio closingan Anda naik. Tapi kalau Anda tidak tanya, Anda mengasumsikan, Anda mengerti, hati-hati ya. Agent jangan pernah jadi dukun. Jangan pernah Anda sok tahu apa di pikiran orang. Lebih bagus Anda tanya. Begitu Anda tanya, akan ketahuan kenapa dia tidak closing. Waktu saya menawarkan NLP praktis kita berbayar ya, lumayan mahal bayarannya. Banyak orang mengatakan apa? Saya nggak butuh training. Maka saya bilang, kenapa nggak butuh? Dia bilang apa? Karena ada training dari Prudential gratis. Oke, emangnya kenapa dengan berbayar? Jawabannya apa? Saya nggak punya duit. Oke, kalau nggak punya duit, apakah Anda membutuhkan ilmu yang saya sampaikan? Jawabannya apa? Iya. Kalau begitu berapa budget yang Anda siapkan? Akhirnya jadi dia join. Jelas? Jelas teman-teman? Wih, itu tekniknya yang jarang orang terangkan dan jarang orang praktekin. Kenapa? Orang kalau udah ketemu sama nasabah yang punya tantangan, langsung berasa kayak sungkan. Kenapa sungkan? Emangnya Anda mengambil duitnya? Ya, itu tadi pertanyaan sungkan ya. Coba tanya pada diri Anda, kenapa Anda sungkan sama nasabah? Emangnya dia yang membiayai hidup Anda? Emangnya dia yang kasih Anda rezeki? Ya kan? Yang kasih rezeki kan Tuhan. Nasabah itu hanya perantara doang. Kalau memang bukan Tuhan yang ngasih rezeki, mau Anda prospek gaya apapun belum tentu closing. Jadi nggak perlu menurut saya Anda itu terlalu lebay banget sungkan sama nasabah. Tapi menghormati nasabah, yes. Ya, menghormati nasabah, yes. Ya, sabar ya. Nanti kalau ada pertanyaan sabar. Sedikit lagi sudah selesai nih. Oke. Wah, waktu kita udah habis ya. Sedikit lagi. Ini yang paling menarik nih teman-teman. Sedikit lagi, paling beberapa slide, 2-3 terakhir ya. Nih, Anda 100% bertanggung jawab terhadap goal Anda.
Jadi kalau goal Anda 3 bulan ke depan tidak tercapai, jangan salahkan NLP praktis. Jangan salahkan leader Anda. Jangan salahkan coach Samsal. Tapi salahkan diri Anda. Kenapa Anda tidak melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan? Coach, tadi kan saya bilang saya itu suka baper. Ya kalau baper udah dikasih tahu solusinya kan. Untungnya apa yang Anda kalau baper? Jadi ingat ya, Anda lah 100% bertanggung jawab terhadap goal Anda. Bukan leader Anda, bukan suami atau pasangan Anda, tapi diri Anda sendiri. Yuk, silakan dicatat dulu di kertas Anda. Dalam 1 minggu ini, kira-kira Anda bisa prospek berapa orang? Kita tidak bicara closing dulu ya. Kita tidak bicara closing. Sedikit lagi waktu saya sudah habis. Kita tidak bicara tentang closing. Tapi pertanyaannya adalah tentang aktivitas. Silakan catat di kertas Anda. Dalam 1 minggu ini, Anda rencanakan dan Anda komitmenkan berapa orang yang Anda mau prospek dalam minggu ini. Berarti mulai besok ya. Mulai besok adalah hari Sabtu sampai hari Sabtu ke depan. Silakan. Berapa banyak? Sudah? Pertanyaannya adalah kalau sudah, kalau misalnya Anda mengatakan 5 orang, dari 5 orang, berapa orang yang bisa closing dalam 1 minggu? Coach, dalam 1 minggu belum tentu, Coach. Gimana kalau dalam 1 bulan? Boleh, nggak apa-apa. Intinya ini nih, tolong dilihat catatan yang paling bawah ini. Mulailah dari goal yang mudah Anda raih. Jadi jangan goalnya dulu langsung 100 juta 1 bulan. Kalau Anda belum pernah closing 1 case. Jangan langsung goalnya adalah Start Club. Kalau Anda belum closing 20 juta. Yang kecil-kecil dulu, tapi terus naik. 20 juta, 40 juta, 80 juta, 100 juta, 200 juta. Naik terus goal Anda. Jadi goal Anda bukan stuck gitu loh. Bukan goal Anda cuma 30 terus, 30. Naikin terus, naikin terus, naikin terus. Pelan-pelan naikin terus. Lama-lama otak Anda akan dirancang untuk naik terus goal Anda. Akhirnya Anda dapat minimal Start Club. Kenapa bisa begitu, Coach? Karena otak kita kalau dibuat yang challenge-nya terlalu berat, dia jadi malas untuk berpikir. Makanya dikatakan siapa? Mulailah dari goal yang paling mudah. Paling mudah apa? Aktivitas dulu goalnya. Jangan dulu closing. 1 minggu Anda rencanakan dalam diri Anda. Tantang diri Anda hari ini. 1 minggu saya mau ketemu dengan berapa orang? Kalau sudah, tantang diri Anda. Dalam 1 bulan, saya mampu closing berapa? Kalau Anda mau bicara api boleh ya. Misalnya 30, 40, bagi yang belum pernah ya. Tapi kalau yang sudah 100-200 juta, naikkan apa Anda? 300, 400. Intinya apa? Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jangan lihat kiri kanan Anda. Lihat diri Anda. Diri Anda hebat. Diri Anda layak berprestasi di Prudential. Oke? Akhirnya kita akan buka sesi jawab, teman-teman. Yang paling menariknya adalah, teman-teman, ini dia. Apakah Anda sekarang menganggap prospek itu adalah keharusan? Ini pertanyaannya. Apakah Anda menganggap sekarang ini adalah prospek itu adalah pilihan? Andalah yang menentukan, teman-teman. Andalah yang menentukan. Kalau memang Anda mengatakan seperti itu, Andalah yang lebih tahu. Saran Coach Samsal adalah, ingat, hidup kita ini pasti mau lebih berguna bagi banyak orang. Pasti mau ya. Buktinya teman-teman mau ikut acara ini pasti Anda mau closing banget. Saya yakin banget. Tapi pertanyaannya adalah, apakah keinginan Anda cukup kuat untuk bisa closing dalam minggu ini ataupun dalam bulan ini? Kalau jawaban Anda adalah ya, ayo mulai bergerak mulai besok. Jangan bergeraknya hari Senin. Mulai besok bergerak. Bergeraknya dimulai dari apa, Coach? Bergeraknya dimulai dari cek dulu. Siapa nasabah yang pernah Anda prospek tapi sampai hari ini belum closing. Itu dulu yang Anda kerjakan. Bukan cari nasabah baru. Aduh Coach, saya sudah prospek 16 kali loh misalnya ya. Kalau begitu oke lah, mungkin abaikan. Tapi kalau masih 2 kali, 3 kali Anda prospek belum closing, coba besok jumpain lagi dia by WA, jumpai lagi dia by telepon, atau mungkin kalau sudah bisa datangi ke rumahnya. Ingat teman-teman, Andalah yang menentukan
Apakah Anda akan tetap seperti ini atau akan berubah? Kita hanya menyampaikan bagaimana cara Anda untuk sukses di Prudential, tapi keputusan tetap ada di tangan Anda. Silakan dicatat dulu di dalam Zoom kita. Sebelum nanti kita akan serahkan kepada dokter ya, apakah masih sempat dengan tanya jawabnya. Silakan catat dulu di chattingan ini, apa keputusan Anda setelah malam ini. Silakan dicatat. Contohnya ya, keputusan saya untuk tiap hari prospek minimal sekian orang. Contohnya seperti itu. Keputusan saya untuk ini, untuk itu, untuk ini. Tolong Anda buat gambaran sesuai dengan keinginan Anda. Kita berikan waktu dulu ya, kurang lebih sekitar 1 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Apa keputusan Anda setelah acara hari ini? Silakan. Oke, silakan. Kita berikan waktu masih teman-teman. Silakan. Apa keputusan Anda mulai malam ini? Anda sudah memutuskan, aduh coach, aku pokoknya prospek nih. Aku udah panas nih. Aku akan jumpai dulu nasabahku yang sudah pernah aku prospek tidak closing-closing. Itu adalah fokus pertama. Fokus kedua adalah teman-temanku yang pernah aku prospek namun sampai hari ini belum closing. Anda harus sudah mulai dapat gambaran nih. Sadarlah sahabatku, sadarlah teman-temanku, saat Anda memutuskan ini, pasti ada tantangan yang muncul. Tapi ingat, tantangan itu tidak akan pernah berarti kalau Anda tetap melihat goal Anda yang besar. Yaitu berprestasi di Prudential, mulai Star Club, Double Star Club, bahkan mungkin lebih daripada itu. Silakan sahabatku, tulis apa keputusan Anda mulai malam ini. Apa yang Anda mau lakukan mulai malam ini. Silakan. Apakah keputusan Anda sudah bulat? Sekalipun tantangannya banyak, nggak mudah. Saya yakin begitu Anda nanti udah niatkan 3 per hari coach, akan ada selalu tantangan. Saya yakin akan ada. Tapi kalau Anda punya alasan yang kuat, kenapa mesti 3 per hari? Maka tantangan itu akan terlihat sangat kecil sekali sehingga Anda bisa melaluinya dengan sangat mudah. Silakan sahabatku. Ingat, apapun yang menjadi tantangannya akan sangat kecil sekali kalau Anda punya goal yang kuat, teman-teman. Tapi goal yang kuat akan sangat terlihat sangat lemah kalau Anda selalu melihat tantangan. Ingat, belum closing, tenang aja. Pesan Coach Hamzah, tenang aja. Lakukan aja aktivitas Anda. Perbanyak aja jumlah nasabah. Jangan pernah perhitungan dalam pikiran Anda. Aduh coach, 10 orang aku prospek, 1 pun belum closing. Aduh coach, pusing kepala. Kalau Anda selalu begitu, energi Anda akan turun. Tenang aja, tenang. Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada Anda. Kalau Anda lakukan yang terbaik, yakinlah pasti ada rezeki closing Anda. Niatkan dari hati terdalam. Saya mau bantu orang, bukan saya yang dibantu, tapi saya bantu orang. Kalau saya bantu orang, orang nggak mau dibantu, itu urusan dia, bukan urusan saya. Yang penting saya perbanyak aktivitas. Dari situ akan terasah namanya skill Anda bertambah. Kalau skill Anda bertambah, maka hasilnya akan lebih maksimal.
Silakan, masih ditunggu ya teman-teman ya. Setengah menit lagi sebelum kita lanjut yang sesi terakhir, yaitu apakah nanti kita akan buka sesi tanya jawab atau kita akan tutup karena waktu sudah selesai. Setengah menit lagi silakan, kita masih tunggu. Oke. Coach, kita berikan satu sesi tanya jawab, Coach ya. Siap, boleh. Boleh, sebelum tutup boleh. Teman-teman ada yang mau bertanya di chat, nanti saya buka. Silakan, satu pertanyaan terakhir ya. Kalau teman-teman senang dengan training seperti ini, silakan join nanti, tapi memang harus berbayar ya. Adakah? Silakan. Apakah mereka perlu raise hand, dokter, atau cukup aja mencet? Karena chattingnya sepertinya udah tertanam sudah tertutup dengan chattingan-chattingan komitmen. Boleh untuk raise hand, silakan. Boleh, ayo teman-teman. Satu orang terakhir. Teman-teman izin ya, sebagai penutup mohon buka semua muka Anda. Pak Dokter, apakah bisa diambil foto mereka semua, Pak Dokter? Apakah bisa mungkin diambil foto mereka semua? Bisa, Coach. Oke, siap. Teman-teman boleh dibuka semuanya ya, sebelum nanti kalau memang tidak ada yang bertanya, atau mungkin karena tadi terlalu banyak pertanyaan ya, sampai sudah kejawab semua, mukanya ceria banget Coach ya, gitu ya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, Anda yang bertanggung jawab. Oke, berarti kita mulai dengan layar pertama ya, Pak Dokter ya, untuk fotonya ya. Boleh dibuka dulu, tunjukkan muka Anda. Yuk, yang gadis-gadisnya, yang ini ya, yang mak-maknya boleh buka dulu mukanya. Jangan ada yang masih yang lantai saya lihat tuh ya, ada yang di atas kepala laptopnya. Yuk, sudah? Berbenah dulu. Begitu juga nanti sesi kedua ya. Oke. Sudah, yang lainnya berarti kita nggak tunggu ya dokter ya. Ada Maria, ada Tresia, ada Galaxy Tab A, tidak ada orangnya. Mungkin lagi ke toilet. Oke. Sudah bisa Pak Dokter? Boleh tunjukkan senyum kemenangan Anda ya, bahwa Anda layak berprestasi di Prudential. Mulai besok Anda pasti melakukan yang terbaik di Prudential, yaitu meningkatkan aktivitas Anda. Saya yakin Anda pasti mampu. Oke? Siap? Cheers! Wah, senyumnya sudah Pak Dokter? Coach, sudah Coach. Oke, semuanya kah atau baru satu? Sudah sama partisipan yang 300 sudah di copy. Oke, siap.